Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama ada di rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan, amin. Yang siap meninggikan Tuhan melambaikan tangan. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, amin. Kembali katakan, Engkaulah jalan kebenaran, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Mari nyatakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kembali nyatakan, bagai langit yang membentang, demikian kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam
berdoa, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan, kita ingat kebaikan Tuhan, ingat semua kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak terhitung pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak terhitung Tuhan segala yang Tuhan buat dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan pujian ini kembali. Bagaikan langit yang membentang, demikian luas kasih-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas. Terima kasih Tuhan, tiada hari demi hari kami lalui Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami, dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan begitu dalam, ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi angkat tangan-Mu, nyatakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Ini kami Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami. Kami nyatakan kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dan kami sembah Engkau, kami sembah. Mari Bapak Ibu, jangan ada yang berdiam diri. Sembah Tuhan, syukuri semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh rasakan Engkau melawat kami. Kami percaya Engkau telah hadir dan lawatan-Mu akan lebih lagi atas kami. Urapi setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang, karena kami tahu Engkau bekerja luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan siap memuji Engkau lebih lagi. Mari umat Tuhan sama-sama saya katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Diberkati Tuhan, amin. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh beri tos kiri kanan yuk, bilang yuk memuji Tuhan lebih lagi. Caca. Puji nama Tuhan. Boleh musik naikkan pujian bagi Tuhan dan kita bertepuk tangan di atas kepala yuk. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Gak kedengaran suaranya. Amin. Haleluya. Mari katakan pujian ini yuk. Berkuasa di bumi di surga Kau bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Haleluya. Boleh lebih bersemangat lagi naikkan pujian bagi Tuhan, amin. Katakan yes. Kurang kencang, yes. Haleluya. Kembali naikkan pujian dari Allah. Berkuasa, Kau berkuasa Tuhan. Berkuasa di bumi di surga Kau bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
duduk terlebih dahulu, kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Naikkan pujianku suka menuturkan cerita mulia. Cerita tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada kita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliputan basah. Ku suka menuturkan, ku suka memanjurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin. Biarlah cerita tentang Tuhan Yesus selalu ada dalam mulut kita. Amin. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Mari siapkan hati kita Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami buka seluas-luasnya. Engkau berbicara kepada kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Apapun musim kehidupan kita, selama ada Yesus kita kuat. Amin. Di setiap musim kehidupan, katakan waktu aku kuat ataupun aku lemah Tuhan. Waktu ku kuat maupun, kami percaya ada Engkau Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tuhan, Engkau berikan kehidupan baru, beri hidup dan kesempatan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur kami memiliki Yesus
yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu karena kasih Tuhan yang telah merubah hidup kami, yang telah menolong hidup kami, bahkan mengangkat hidup kami. Makasih, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini, menang mengatasi kekhawatiran. Kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 26. Ini ayat yang tidak asing buat kita sekalian. Matius 6 ayat 25 sampai 26 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu Tuhan, kekhawatiran adalah adanya perasaan gelisah, prihatin atau takut. Jadi kekhawatiran itu adalah adanya perasaan gelisah di hati kita, perasaan prihatin, atau ada perasaan takut di dalam hidup kita. Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai untuk kata khawatir adalah yaitu kata merimnao. Artinya merasa cemas, takut, pikiran bercabang. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kekhawatiran yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kata khawatir dari bahasa aslinya ini mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu kekuatan yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan. Bapak Ibu Tuhan, jadi yang pertama ini adalah kekhawatiran yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan. Kita bisa melihat dalam contoh Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sehingga Tuhan Yesus menyebut sampai 6 kali. Untuk apa? Supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Yang kedua adalah kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Seperti itu dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 21. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Rasul Paulus mengirim Timotius kepada jemaat Filipi karena ia merasa prihatin terhadap kesejahteraan jemaat tersebut. Hal ini adalah kekhawatiran positif yang mendorong Paulus dan Timotius untuk menyatakan kasih terhadap sesama. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat ada dua contoh, yaitu kekhawatiran secara negatif dan kekhawatiran secara positif pada saat ini. Nah, semua orang dapat diliputi kekhawatiran, sebab tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kekhawatiran. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan, sebab
semua orang dapat diliputi kekhawatiran. Sebab tidak seorang pun yang kebal terhadap kekhawatiran. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu Tuhan ada perasaan khawatir ya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Sekarang kita melihat Bapak Ibu Tuhan, Iran mau membalas atau Iran akan berperang terhadap Israel. Kalau sampai ini terus terjadi Bapak Ibu, ini akan berdampak secara luas akibat dari perang tersebut. Nah, secara manusia mungkin kita ada perasaan khawatir terhadap hal tersebut. Nah, untuk itu yang jadi bahan perenungan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran. Bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran di dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, pusatkan perhatian kita kepada Allah. Untuk kita bisa menang terhadap kekhawatiran atas hidup kita, yang pertama kita diajar untuk memusatkan perhatian kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena orang yang selalu khawatir memusatkan pikiran mereka minimal ada 3 hal Bapak. Yang pertama, pada akibat dan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Pada akibat dan peristiwa yang belum terjadi. Jadi kita udah berpikir lebih jauh Bapak Ibu. Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti akan terjadi apa ya? Kita sudah berpikir lebih jauh Bapak Ibu. Yaitu pada akibat dan peristiwa yang belum terjadi. Kita udah pikir sampai sana Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Bapak Tuhan, merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Bapak Tuhan, menurut psikologi Bapak Ibu, secara ilmu jiwa, sebenarnya apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu, itu dikatakan yang akan terjadi paling hanya berapa persen. Tapi sebagian besar belum tentu terjadi. Tapi kita sudah merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan, merasa tanggung jawab atas segala yang ada di luar kemampuan kita. Karena merasa diri bertanggung jawab, akhirnya di luar kemampuan kita timbul banyak kekhawatiran yang meliputi kehidupan kita. Dan ini sering dialami dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita memusatkan perhatian kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Mengapa kita harus memusatkan perhatian kita kepada Allah atau kepada Tuhan? Minimal ada 3 hal kembali yang kita bisa lihat. Yang pertama, Allah ada di mana-mana. Tuhan yang kita sembah itu Allah ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Artinya apa bisa Tuhan? Kita gak bisa lari dari hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana Bapak Tuhan. Jadi kita gak bisa lari dari hadapan Tuhan. Jadi mari kita pusatkan perhatian kita kepada Allah. Karena kita percaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada atas hidup kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus memusatkan perhatian kita kepada Allah? Yang kedua, karena Allah mengetahui segalanya. Allah tahu segalanya atas hidup kita. Mazmur 33:13, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dia lihat kita yang ibadah hari ini, Bapak Ibu. Dia lihat pribadi lepas pribadi.
Dia melihat dari surga, dia memandang dari surga. Ia melihat kita semua yang hadir pada saat ini, bangsa Tuhan. Dan dia mengetahui segalanya. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita khawatirkan, apa yang sedang kita alami, Tuhan mengetahui segalanya. Amin. Bapak Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang terjadi dalam atas hidup kita. Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati setiap orang. Dia tahu persis. Mungkin hari Bapak bisa datang dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas, dengan rasa gelisah dan sebagainya. Tuhan mengetahui segalanya. Makanya kita diajarkan untuk selalu memusatkan perhatian kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus memusatkan perhatian kepada Tuhan atau kepada Allah? Karena Allah berkuasa atas segalanya. Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ketika Abram berumur 99 tahun, Bapak Ibu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman dan berkata, "Akulah Allah yang maha kuasa." Bapak Ibu Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan kepada Abraham, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya di dalam hidup ini. Dia berkuasa atas kehidupan ini. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat itu Bapak Ibu, mungkin saat itu Abraham sedang mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena sampai saat itu dia belum punya keturunan atau anak. 90 tahun Bapak Ibu. Ada rasa khawatir. Meskipun Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada dia. Tapi secara manusia pasti ada perasaan khawatir di hatinya. Makanya Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Akulah Allah yang maha kuasa." Tuhan maha kuasa. Makanya pentingnya hidup kita selalu memusatkan perhatian kita kepada Allah. Jadi tengah-tengah kekhawatiran kita alami, Ibu Bapak Saudara Tuhan, untuk kita bisa menang, kita harus memusatkan perhatian kita selalu kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kita mempunyai Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran, menghadapi kekhawatiran. Yang kedua, beriman, bertindak dengan iman. Hal yang perlu kita perhatikan dalam hal iman adalah percaya akan Tuhan. Trust, ingat Bapak Tuhan, seperti minggu lalu saya berkhotbah, kita tidak hanya percaya dari akal kita, dari nalar kita, dari pikiran kita. Tapi kita harus percaya yang dilandasi dari pengalaman kita dengan Tuhan, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, penyerahan kita total kepada Tuhan. Jadi inilah percaya akan firman-Nya. Kita percaya betul bahwa firman Tuhan itu digenapi. Kita percaya betul bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kita melakukan tindakan iman kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman yang kita percayai atas hidup kita. Kita beriman. Kita percaya firman-Nya itu iya dan amin buat hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Dalam kita mengatasi kekhawatiran kita, jangan kita hanya tinggal diam.
Tapi kita melakukan apa bagian kita? Kita lakukan tanggung jawab kita. Kita lakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita lakukan sebagaimana apa adanya. Itu yang kita mesti lakukan Bapak Ibu. Nah, hal yang tidak mungkin, hal yang kita tidak mampu lakukan, kita serahkan kepada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara atas hidup kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Ya, kita tetap beribadah, kita tetap melayani, kita tetap setia kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dalam kita menjalani hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bertekun dalam beriman. Jadi dalam kita beriman dibutuhkan ketekunan Bapak Ibu. Ketekunan yang terus kita bangun bersama dengan Tuhan. Tekun, tidak gampang nyerah. Tekun artinya kuat terus di dalam Tuhan. Kita beriman terus bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam kita mengimani hal yang sedang kita alami dan kita percayai nanti Tuhan akan buka jalan buat hidup kita. Terus Bapak Ibu, jangan lemah. Bertekun dalam iman. Tetap kuat di dalam iman kita. Jangan gampang nyerah Bapak Ibu. Seringkali kadangkala ketika kita sedang menghadapi banyak masalah yang menumpuk dalam hidup kita. Kita jadi makin hari bukan makin kuat tapi makin lemah. Apalagi manusiawi kita sering berkata, aduh rahasia Tuhan udah gak kuat nih, saya udah gak kuat. Tapi percaya Bapak Ibu kasih Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kita kekuatan asal kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga Bapak Tuhan, bagaimana kita bisa menang menghadapi atau mengatasi kekhawatiran. Yang ketiga, datang kepada Allah, kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Bapak Tuhan, kita bisa khawatir. Sekali saya katakan, siapapun orang bisa khawatir. Enggak ada yang kebal dengan kekhawatiran. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan kita tenggelam dalam kekhawatiran kita. Kita terbawa arus, hanyut di dalam kekhawatiran kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kita tuh melakukan hal kepada Tuhan. Di sini kita diajarkan untuk apa? Doa, menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Bapak Tuhan, kita berdoa, kita menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Bukankah kita percaya ada kuasa di atas puji-pujian kita, amin Bapak Ibu? Kenapa kita gak memuji Tuhan? Kenapa kita gak menyembah Tuhan? Ketika kita dilanda oleh kekuatan hidup kita, kita memuji, kita menyembah kepada Tuhan. Makanya Bapak Tuhan, kita ada ibadah di sini, tidak hanya ibadah doa tapi juga ada ibadah pujian dan penyembahan. Tujuannya Bapak Ibu kita percaya sementara kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan sehingga ada kekuatan baru yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Sehingga kita jangan dibawa oleh situasi atau kita terhanyut di dalam kekhawatiran kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Kemudian yang kedua, menyatakan permohonan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang ada di
ada dalam isi hati kita. Kita nyatakan kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, hari ini saya sedang khawatir, saya sedang gelisah, saya sedang cemas, saya sedang mengalami ketakutan. Kita utarakan sama Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Isam Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga kita tidak terhanyut atau tenggelam dalam kekhawatiran hidup kita saat itu. Nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Isam Tuhan, mari kita nyatakan permohonan kita hari ini kepada Tuhan. Apa yang jadi kerenung hati kita? Kita nyatakan kepada Tuhan. Dia ada Tuhan yang mau mendengar doa kita. Bahkan dia ada Tuhan yang bisa mengabulkan doa kita. Yang ketiga, kita mengucap syukur. Jangan tenggelam dalam kekhawatiran kita terus menerus. Tapi kita diajak untuk bisa mengucap syukur. Mengucap syukur Bapak Ibu. Memang gak gampang sekali lagi. Di tengah-tengah keadaan kita khawatir, gelisah, cemas, takut. Kita bisa mengucap syukur. Itu memang gak mudah. Gak gampang. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita belajar terus mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita percaya ada kuasa di tengah-tengah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa yang kita bisa terima dari Tuhan. Sementara kita mengucap syukur dalam keadaan situasi kita yang sulit. Dalam hati kita yang sedang takut, dalam kekhawatiran cemas. Kita belajar mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 56 ayat 4. Ini ayat yang singkat, padat tapi jelas. Berkata Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengajarkan waktu aku takut, waktu aku cemas, waktu aku khawatir, waktu aku gelisah. Aku percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan. Makanya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, jangan kita datang mencari pertolongan yang lain kepada orang sekalipun Bapak Ibu. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Itu adalah alamat yang paling tepat. Kita mau datang kepada Dia. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, terus kita mau berdoa, menyembah, memuji kebesaran Tuhan, menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita sampai saat itu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran. Yang keempat, menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ingat Bapak Ibu Tuhan, kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan dikatakan tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Artinya jangan sampai kita ini jadi goyah terhadap Tuhan. Tuhan tahu. Makanya Dia menyatakan melalui firman-Nya agar kita menyerahkan kekuatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Kita percaya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu sanggup pelihara hidup kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Hari ini pun kita ada karena Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai hari ini. Gereja Tuhan ada sampai hari itu karena Tuhan tetap pelihara gerejanya sampai hari ini. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Tuhan, ada dua hal dalam proses ini. Yaitu yang pertama, menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Di sini dibutuhkan kerendahan hati kita. Ada hal yang kita nggak bisa dapat ubah, Bapak Ibu.
Contohnya, kita ini diciptakan seperti ini. Kita nggak bisa mengubah, Bapak Ibu. Kita mesti terima. Kita mesti terima diri kita ini apa adanya. Kita nggak bisa ubah. Ya, Tuhan ciptakan kita seperti ini. Kita nggak bisa ubah, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan kita seperti ini. Kita mesti terima. Dibutuhkan makanya kerendahan hati. Misalkan yang lain ada hal-hal yang kita alami dalam hidup kita dan kita nggak bisa merubah itu. Kita harus terima dengan kerendahan hati. Jangan kita berontak sama Tuhan. Kita terima dengan kerendahan hati. Karena ada banyak hal yang terjadi di hidup kita nggak bisa ubah, Bapak Ibu. Keadaan-keadaan yang kita alami, ada hal yang kita tidak bisa ubah situasi tersebut. Tetapi kita diajarkan untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kenapa? Kita berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan meninggikan tepat pada waktunya. Saya sering ucapkan ayat ini ketika saya berdoa, Bapak Ibu. Saya berkata sama diri saya, Tuhan, ajar saya terus merendahkan diri saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya tepat pada waktunya Tuhan akan tinggikan hidup kita. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ingat itu, Bapak Ibu. Rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita berontak sama Tuhan. Tepat waktunya Allah akan angkat kita. Allah akan ubah hidup kita. Itulah yang Tuhan bisa lakukan secara kuasanya yang ajaib buat hidup kita. Yang terakhir, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita serahkan kekuatan kita kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, secara manusia pun, saya pun sering dihantui dengan perasaan khawatir. Benar Bapak Ibu, secara manusia dihantui oleh perasaan khawatir. Tentang hal apa? Terutama tentang pengeluaran hidup, biaya hidup. Belum lagi pengeluaran dalam hal pengeluaran keuangan di gereja. Secara manusia kadang-kadang ada perasaan khawatir, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan kalau seandainya seperti itu? Tetapi saya diajar di sini untuk apa? Menyerahkan sepenuhnya kekuatan saya itu kepada Allah. Dan saya percaya bahwa Allah tidak tinggal diam atas hidup kita. Karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, Bapak Ibu. Dia gak akan tinggalkan kita. Yang penting kita melakukan bagian kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa jadi pergumulan Bapak Ibu pagi ini? Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya kita akan menang mengatasi kekhawatiran. Bahkan terlebih kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan atas hidup kita. Berbahagialah kita mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dan ku datang dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan kembali, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan kembali, ku sanjung kau di tempat tinggi Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Amin, amin, amin. Imam besar ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saat ini kita datang dengan dihantui dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Alkitab mengajarkan kepada kita, salah satunya kita datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kemudian kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi sambil kita terus menyembah, memuji dengan lagu ini. Kita katakan, ku sanjung kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sanjung, kami tinggikan ya Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Amin, 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 amin. Di namamu disembah Tuhan, di tempat namamu diagungkan, di tempat namamu diberitakan dan dibesarkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Amin. Oh, terus Bapak Ibu katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah. Kami datang Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menang mengatasi kekhawatiran hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Hamba berdoa saat ini, menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersalah. Ampuni kami bersalah. Ampuni kekhawatiran kami Tuhan. Tolong keadaan kami saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami imani pertolongan Tuhan. Kami imani pertolongan Tuhan.
Dalam nama Yesus, kami imani kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani ada jalan keluar dari Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Dan kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan selalu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Mendapatkan pertolongan Tuhan buat hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan setiap hari. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka setiap hari. Berkati rumah tangga mereka. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati kami dengan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami, negara kami. Kami percaya Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Indonesia terus diberkati Tuhan. Tuhan berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang terus akan menjabat sampai bulan Oktober nanti. Berikan mereka terus hikmat, akal budi, kemampuan dari Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati anggota MPR DPR, berkati aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan ini Tuhan. Biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Tuhan berkati juga setiap acara gerakan berbagi kasih kami. Biar melalui hal ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin dibesarkan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati, amin. Dalam kekhawatiran kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kembali naikkan pujian. Ku suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cerita Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 20 April 2024 pukul 15 WIB.
Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 21 April 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Sang Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu dukung terus ya untuk gerakan berbagi kasih ya. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu berikan tidak pernah sia-sia untuk Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Di tempat ini nama-Mu dibesarkan, di tempat nama-Mu diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan kembalikan kami untuk kami datang minggu depan, baik dalam ibadah doa maupun ibadah raya kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.